dan tidak perlu balik lagi ke rumah gitu kan. Boleh, tidak perlu balik lagi ke rumah. Iya, Kalau ambil doyannya minum nginep. gitu berarti ya. Ambil minum dia tinggal minta ke tetangga bukan. Dia punya persediaan gitu udah kayak unta gitu kan. Iya udah kayak unta, punuknya gede kan, jadi gampang banget kalau misalnya buat menyimpan cadangan air. Dan kita tampak sini sudah kita lihat dari sini ya, di mana sudah adalah bending pass yang terjadi ya, termasuk dari sana yaitu adanya Jill. Ini gue baru pertama kali jujur aja ngeliat ada Jill sini di band. Karena memang Wirau ini Lebih pakai direspek. zilnya Iya. pinter banget. Gak usah pakai zil tadi aja kiranya juga pinter banget ya. Apalagi Iya. ketika dia benar-benar harusnya bisa ter-pick off, teman-temannya juga bisa backup gitu. Betul, nge-backup, nge-follow up. Dan itu tereksekusi dengan sangat baik ya. Betul. Angel, dan kita lihat ini sudah ada lagi Roxy Bestamina. Aduh sayang banget ya. Tapi kalau misalnya Mina nggak di band bisa dipakai tuh. Tapi tampaknya udah terbaca dengan baik. Dan langsung aja di band di sana. Ini agak susah sih warnanya karena dari sisi Archangel U18 ya, Archer 18 maksudnya belum ada tanki yang lebih sustain gitu untuk bisa menahan damage yang lebih leluasa pada saat impact nantinya. Benar. Ini belum ada Wow. ibaratnya bisa jadi garda terdepannya gitu kan. Tapi Garda Liquid terdepan. juga belum ngambil pick arah tank juga. Masih ada kemungkinan Florentino dan Emily jadi support, masih ada. Tapi masih ada kemungkinan juga masih bisa di pick hero-hero yang lain gitu. Tapi oke, Yena mungkin diambil. Kalau Yena diambil fix, Emily-nya bakal jadi support ya berarti ya. Iya, melihat support ya, dan Yena bakal dipakai di sini ya. Secure ya. Betul, karena kita tahu sendiri tadi juga kombonya sempat Emily dan Yena nih. Iya, Emily Yena, wah oke banget sih pada saat impact sih. Kalau misalnya gitu jadinya lebih bisa memberikan damage lebih dan juga bisa lebih mengunci dari crowd control yang berlebih dari Yena di sana gitu kan. Betul, apalagi kita tahu sendiri dia Emily-nya ini rata-rata semua itu pakai disrupt. Jadi mereka bakal main ngedive aja sih, apalagi kalau kita perhatiin ya. Dari Emily, Yena, Liliana, Kaepernick. Udah ini ibaratnya Liliana sama Emily sama Yena yang masuk tiga-tiganya. Kaepernick dari belakang udah cukup hancurin tower aja. Iya, cukup ngancurin tower aja ya. Jadinya dia udah punya role job masing-masing lah ya. Jadi gampang banget pada saat ingin sekali mengambil tower di sana. Terlebih juga kita tahu dari meta sekarang dengan adanya buff yang sangat signifikan untuk bisa menghancurkan tower lebih awal dengan adanya Dark Slayer di sana. Tapi nampaknya sini pertarungan antar gender ya. Cewek dan cowok di sana ya. Di sini semua di sekali lagi nih ya. Iya. Cewek dan cowok, aduh. Iya, di sini semua cewek semua tuh ya. Dari Archangel Divine ya, dan juga dari Archangel 18 cowok semua. Gokil sih. Wah ini gokil sih. Kita lihat Wirau akhirnya final pick apa. Kalau misalnya dia ngepicknya hero cewek juga udah terjadi kembali lagi ini pertarungan antara bapak-bapak dan ibu-ibu enggak. Lubunya harem. Lubunya boleh lubunya harem. Aku menjaga keempat wanita aku. Betul, indahnya beristri 4 ya. Diocen di rumah ngomel nih. Waduh. Gak apa-apa, saya kerja kata Lubu gitu. Iya, dia kan lagi sibuk wave, lagi di wave kan. Sekarang dia lagi nge-train nih. Mungkin untuk next idol dan juga ada mantan idol kita dari Liana. Iya, mantan idol gitu ya. Mantan idol. Dan Kaepernick. Dan cepetnya juga sana. Dan itu dari bahas itu tadi efeknya juga. Dan kita bakal masuk ke game yang gak pakai lama, langsung aja antara Archangel Divine versus Archangel 18. Kita lihat sekali lagi ya di pertandingan yang kedua, di mana ini bakal menjadi perebutan, bisa langsung 2-0 atau mungkin jadi 1-1, tergantung gimana eksekusi mereka. Dan kita lihat sekarang masih tetap menjaga lane pace-nya masing-masing menurutku, karena kali ini mereka bakal bermain lebih safe ya. Walaupun ada Decoy di sana ya, yang bakal berjaga di arah river, dan ada one on one antara Mamba dan Albion dari arah bawahnya. Dan nampaknya bakal jadi lagi mana Senko bakal terhimpit dengan ada serangan 2 hero sekaligus di sana, di mana jungle bakal menjadi pasti sekali lagi ya, termasuk dari arah buff merahnya nih, sambil dirasa terlebih dahulu yang nampaknya cuma buat meco aja nih Angel ya. Betul. Karena tadi juga udah sedikit demi sedikit diberikan damage yang cukup lumayan sangat besar ke arah seorang Senko sendiri. Tapi Senko-nya hati-hati masih bisa untuk tunggu teman-teman yang untuk balik lagi, dan hot pack di belakang tower juga udah bisa diambil untuk sedikit memberikan regen HP ke dirinya sendiri juga. Tapi 0-0 melawan seorang Wanzi Hayate versus Kaepernick. Mereka pasti keduanya masih menjaga aman dulu, tapi ini juga karena Spirit Sentinel bakal coba untuk ditarik dulu, coba untuk di reset dulu karena Malphite baru datang. Tapi sisi lain juga ada Simpo, Wanzi dan Dika udah berdiri rapi aja kayak mau wawancara. Tapi ada juga Sentinel sebenarnya bakal langsung coba untuk dikontes masuk, tapi Malphite masih sedikit mundur dulu. Tapi Wirau juga bakal coba untuk langsung dikontes aja, tapi ternyata Spirit Sentinel masih bisa diamankan. Betul, masih bisa diamankan ya tadi dari Archangel U18 yang nampaknya bagus banget tadi dari atas ya, dengan rapi tanpa ada korban. Dan kali ini mereka bakal rotasi ke arah bawahnya ya, 4 orang bakal di grup sambil dilempar dulu aja yang ngejunking ya, sambil lempar skill juga dari arah Senko-nya. Dan kali ini kita lihat Mamba bakal langsung start aja Abyssal
sambil berjaga dan nampaknya sudah ternotis di sana dengan ada Yena yang bakal serta-merta mengambil dan melihat-lihat untuk bisa mencari posisi agar bisa nge-steal. Dan kita nampaknya bakal jadi teman langsung dari arah Abyssal dan nampaknya Honda dalam bahaya dihit sekali lagi dan sakit banget damage dan nampaknya bener aja Abyssal berhasil di-steal oleh Artangel Event. Tapi belum berakhir. Sinpo dan juga Deco di sana dan harus tumbang dengan ada Albion yang bakal menjadi korban pertamanya. Sayang sekali harus rimpit di sana oleh seorang Wanzi. Wow, first blood langsung diamankan dengan menjaga seorang Albion, otomatis sedikit gold tambahan juga walaupun finally Dragon sendiri atau Abyssal Dragon sendiri udah diamankan oleh tim Divine sendiri, tapi Darkslayer bakal coba untuk di reset dulu aja. Dan ternyata kalau di sini kita perhatiin mereka tuker lane ya. Tuker lane. Benar banget, teori-teori yang kata orang tuh sekarang bukan Abyssal lane, bukan Darkslayer lane lagi, tapi side lane. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa ditukar untuk tugasnya. Betul ya, ini cukup unik sih karena jangan kayak gini bakal menjadi menghasilkan meta baru lagi gitu ya, terlebih dengan ADDS yang ada di bawah sekarang. Yaitu ada Mamba yang di bawah tadi, itu bakal menjadi lebih unik dan bakal lebih mudah gitu tadi buat ngambil Sentinel ya jadinya. Bener banget, bakal lebih mudah juga dan bakal lebih mudah juga untuk defend ke arah Sentinel sendiri ya. Tapi hati-hati juga tadi karena memang banyak banget kontak-kontak atau clash-clash yang terjadi gitu, walaupun untuk merebutkan just merebutkan satu buah Spirit Sentinel, tapi balik lagi goldnya juga lumayan dan apalagi bisa nge-heal after war juga kalau misalnya memang tadi sedikit kontes. Tapi kita lihat juga dari kedua tim masih coba untuk main aman dulu aja, masih coba untuk jungling dulu aja karena memang lagi pengumpulan gold juga dan leveling juga cukup penting dari Zoro dan Maverick juga gak berani banget untuk maju karena balik lagi Wanzi-nya bisa juga untuk clearing wave dengan cepat. Betul, Wanzi-nya yang lebih mudah pastinya untuk bisa clear wave dan kalian di bawah Mamba bakal berjaga-jaga dengan Albion langsung dive aja sambil nge-proxy. Oh my god, sendiri susah banget ya nampaknya di bawah. Tapi nampaknya bakal tidak ada wave lagi dengan langsung diproxy oleh Wirau di sana, dimatikan pergerakannya. Dan kali ini mereka bakal berusaha untuk bisa mengambil Darkslayer dari arah atas timur. First bakal berjaga, di hit sekali lagi oleh Decoy dan nampaknya Darkslayer apakah bakal langsung di start? Bakal langsung di start tapi diketahui oleh Hound di sana sebagai mata-mata dan kali ini Decoy sebagai garis terdepan ingin sekali untuk bisa masuk sambil mencari momentum yang tepat, tapi sudah ada Zenzel bakal hit ke depan dengan full shot yang dia punya. Berhasil di steal, one hit lagi dan nampaknya berhasil di steal oleh seorang Hound di sana dengan sangat baik dari chemistry dan regroup yang terlaksanakan dengan mudah. Iya betul banget, tapi kalau kita perhatiin juga Hound-nya masih coba untuk mundur lagi, Maversnya bakal terkena sedikit damage dari seorang Decoy, tapi Zuri masih coba untuk clearing wave dulu dan clearing creep-nya juga bakal dibantuin oleh seorang Decoy dan seorang Shimpo sendiri, tapi di sisi bawah dari Albionnya masih bisa untuk nge-push sedikit demi sedikit creep-nya, tapi hati-hati karena bakal ada terjadi pertukaran lane kembali dari Albion, sepertinya udah langsung tahu ada informasinya, maka dari itu Stephanie juga bakal coba untuk mundur lagi atau bertukar lane kembali dengan seorang Yenanya atau seorang Albion sendiri. Tapi kita lihat di sini benar-benar saling mirroring aja pergerakannya, masih saling mirroring, masih belum menemukan momen untuk melakukan satu war yang cukup besar. Tapi hati juga karena Maversnya dan Decoy bakal sedikit trading damage aja, masih belum ada damage yang berarti juga karena balik lagi kita masih masih early game dan memang kalau kita perhatiin ibaratnya 60% sampai 70% dari masing-masing hero dari masing-masing tim ini masih menuju ke arah mid game sampai ke late game ya. Betul, ke arah mid game sampai mid game sampai late game maksudnya. Dan kali ini nampaknya sudah ada lagi pergerakannya sambil mirroring terlebih dahulu. Mereka bakal sangat bijak sekali untuk bisa memperhitungkan damage yang bakal keluar nantinya. Dan kali ini sudah ada Shinpo dan mau first dalam sekarang lagi maju dengan ada Jingle Stack Goda. Nampaknya Kunal Blitz terlalu terburu-buru di sana untuk langsung di pop up dan udah full dan nampaknya terbuang sia-sia dan belum berakhir. Wirol bakal berjaga aja untuk bisa mendapatkan satu Abyssal di sana atau Like Dragon nampaknya. Dan Decoy bakal ingin sekali untuk bisa nge-steal tapi sangat bahaya dan bakal di-zoning terlebih dahulu nampaknya sambil di-steal aja dengan adanya nampaknya Albion harus tumbang di sana dengan one on one dari atas sampai nampaknya kita Like Dragon berhasil di-steal oleh seorang Decoy di sana dengan sangat baik dan Decoy harus meregang nyawa nampaknya walaupun sudah diprotek dari seorang Shinpo di sana dengan ada Genesis Blast. Bakal The Frost maksudnya tadi berhasil untuk bisa nge-zoning out dengan posisi yang tepat pada saat yang tepat. Wah, sangat amat tepat sih. Pertama walaupun dari Shinpo yang sendiri ultimate masih bisa kena, tapi balik lagi masih bisa juga di kontes juga, berarti masih bisa juga di counter gitu kan dengan satu Rock of the Frost-nya juga, tapi ini juga karena di arah mid-nya dan ternyata dari arah Slayer-nya udah diambil aja tower tier satunya dia dan dari Zero masih coba untuk zoning out aja, tapi Wanzi-nya masih udah siap banget dengan satu buah backupan dari Decoy sendiri. Tapi hati juga karena creepy udah langsung masuk, Mavers langsung coba untuk objektif aja ke arah tower dan trading tower pun terjadi. Betul, trading tower terjadi ya. Terlebih kita sana udah ada disrupt yang berhasil diamankan dan ini bener-bener mad play yang terjadi ya, di mana satu momentum yang pas loh, hampir aja dari Cannon Blast yang sudah dikeluarkan dari Dirac ya.
Iya betul banget, wah. dari Dirak ya. Wah ini benar-benar mengerikan juga. Tapi ada juga Senko-nya bakal coba untuk tarik mundur lagi dengan satu buah Foxhorn-nya. Tapi di atas dari Albion dan Mamba bakal coba untuk face on satu versus satu lagi. Dan ini benar-benar bakal jadi kesulitan juga karena Mamba dan Horn-nya nge-defend hanya cukup berdua saja. Tapi ada juga sepertinya bakal trading tower lagi di antara bawah dan juga tower atas sendiri, atau tower DS dan juga tower Abyssal sendiri. Karena kita perhatiin dari arah bawah juga Wanzi-nya berhasil mendapat satu buah tower, tapi sepertinya tower tier 2 bakal jadi korban selanjutnya, tapi tidak juga karena bakal tarik mundur lagi dulu. Tapi hati-hati di arah bawahnya, creepnya juga udah masuk dan bisa untuk ke-push juga ke arah tower tier 2-nya, tapi Darkslayer juga sepertinya bakal jadi incaran selanjutnya. Betul ya, tower tuker tower lagi tuker Darkslayer. Iya, mereka tetap trading ya dan cari objektif lain. Kalau kata kita kalah di objektif yang lain. Salah satu langkah yang pasti dan sudah diperhitungkan dengan sangat baik ya untuk bisa menjaga kestabilan gold yang ada. Dan kita lihat sekarang ya, sudah ada perbedaan dan bisa mendapatkan lagi goldnya gitu loh. Jadi yang tadinya lumayan jauh goldnya sekarang bisa lebih setara jadinya. Luar biasa. Benar banget. Ngejar ketertinggalan gold juga ya, tapi hati juga karena wah ini benar-benar saling mengincar objektif juga dari Infinite Slayer dan juga dari Holy Dragon yang masih coba untuk dicari dulu kesempatan mungkin dari kedua tim. Ya benar-benar kalau kita lihat dari arah minimap juga Holy Dragon dan juga Infinite Slayer bakal coba untuk diambil aja, diamankan dari masing-masing tim. Tapi ada juga karena tower tier 2-nya langsung dimasukin aja, sementara seorang Mambanya nggak bisa juga untuk defend karena di situ ada 4 orang dengan full HP juga. Full HP 4 orang dan kali ini bakal langsung diincar lagi sampai arah base. Sudah ada diserp yang dibuka tapi nampak satu orang bakal masuk dengan terlalu overextend. Mamba nampaknya tidak bisa meregang nyawa, tidak bisa mendefense ya karena sudah banyak banget damage kalau masukkan, tapi belum berani langsung aja di arah depan. Di arah depan sudah ada Genesis Barrier, tapi nampaknya sudah tadi langsung dengan adanya seorang Simpo dan Genesis langsung kena, tapi nampaknya kena dengan Senko kali ini bakal langsung dihit dengan Simpo dan harus tumbang. Nampaknya Simpo dikit lagi darahnya dihit dan ada pertukaran di detik-detik terakhir di mana 3 tuker 3 berhasil terjadi dan double kill oleh Senko di sana. Tapi nampaknya dari bawah sudah lagi 1-on-1 El Clasico di sana dan ada Wirao dikit lagi one hit. Nice banget kita lihat. Akhirnya 4 orang tumbang dari Archangel Divine yang ada di arah bawah yang berhasil dieksekusi dengan baik di sana. Betul, tapi dari seorang Wanzi juga cukup sabar ya. Dia nggak mau nafsu juga ke arah tower karena dia takut juga. Dia malah terpick off juga oleh seorang Wirao sendiri atau dari lubunya. Karena ketika dia dapetin high ground dan dia terpick off, otomatis dia dari tim 18 Archangel 18 sendiri nggak punya, ibaratnya nggak punya gada belakang mereka yang bisa memberikan damage ke arah tim Archangel Divine sendiri. Tapi ada juga karena decoy-nya masih coba untuk memberikan sedikit damage dengan jungle strike-nya, tapi nggak bisa juga karena sedikit jauh juga dari posisinya seorang Lovers. Tapi dari kedua tim masih coba untuk cari-cari aman dulu, cari-cari posisi lagi dan cari-cari momen lagi untuk melakukan war. Tapi Infinite Slayer bakal coba untuk langsung di-start aja oleh tim Archangel 18. Betul ya, salah satu objektif yang pasti bakal menuju untuk pada saat ini push war. Tapi nampaknya kita dari sana mover bakal langsung masuk ke depan dan sangat gagah berani untuk bisa masuk. Tapi nampaknya terlalu baik damage yang diterima dan nampaknya harus tumbang di sana dengan 4 orang. Damage outputnya masuk karena dia semua dan kali ini bakal langsung dilanjutkan dengan adanya kita lihat Jingle Strike dikeluarin sekali lagi dan Genesis Blast langsung ke arah tengah. Lumayan kasih sakit dan kerasa damage-nya dan push rate dikeluarkan, tapi nampaknya tidak sakit dengan Wirao harus bisa mendapatkan damage yang terlalu banyak yang dia terima gitu. Dan kali ini ya 1 orang tuker 1 tidak terlalu rugi dan mereka tetap langsung kayak fokus kepada purpose yang mereka sudah yakinkan, termasuk dari Infinite Slayer yang di arah atas gitu loh ya. Tapi mereka nggak bisa juga karena ternyata dari seorang Mambaya sendiri udah sedikit low HP bar dan juga midnya masih bisa untuk di push juga oleh seorang Senko dan Zerizor karena kita tahu sendiri damage-nya dari seorang Caperni juga sangat sakit untuk ke arah tower. Apalagi ini udah masuk menit ke 10 menuju menit ke 11 jadi ibaratnya dari Hayate dan juga Caperni udah sama-sama sakit. Tapi juga Albionnya langsung masuk, tapi Honnya langsung diamankan oleh seorang Senko dan Mambaya juga harus diamankan oleh seorang Albion dan Infinite Slayer sebenarnya bakal langsung diamankan aja oleh tim Archangel Divine tadi kita lihat di sana ya, dengan ada 2 orang bakal tumbangan di sana dengan ada perkuncian yang sudah dilakukan dan kali ini Movers bakal langsung masuk ke arah tengah dan nampaknya tower di area mid lane bakal aja dihancurkan. Dengan adanya 4 orang bakal masuk ke depan dan strike forward lagi untuk bisa mendapatkan 1 pundi-pundi tower yang bakal menjadi target berikutnya. Apakah berhasil dieksekusi atau mungkin bakal rotasi ke arah lain? Kita lihat sekali lagi ya sambil dari Movers ya melihat-lihat di sana sambil menunggu Abyssal berikutnya. Abyssal berikutnya bakal ditunggu dulu, sementara dari manajemen crab dari tim Archangel Divine juga cukup pemain baik, dari mana ketiga lane di-push secara bersamaan, sementara di arah bawah mungkin masih agak sedikit numpuk, tapi balik lagi mereka ada di Holy Dragon dan mereka bisa untuk clearing area di arah Abyssal lane-nya juga. Tapi nanti juga karena bakal coba untuk langsung di-invade aja 1 buah Might Golemnya bakal coba untuk diamankan, tapi hati-hati Simpo-nya di arah mid bakal langsung ketahuan posisinya oleh seorang Senko sendiri dan Albion bakal coba untuk langsung nge-backup seorang Senko dan clearing wave juga bakal terjadi.
Iya, clearing wave bakal terjadi ya. Dan juga kita lihat langsung disummon aja nampaknya Infinite Player di arah bawah. Dan kali ini nampaknya bakal sangat sulit untuk dari tim Archangel 18 untuk bisa mendefense towernya. Dan masih belum berakhir, terus diusahakan, ditekan perlahan tapi pasti ke arah bawah sambil dari arah tengah ini bakal menjadi pressure yang sangat sulit bisa dibendung dan sangat berusaha dengan keras sampai tidak penghabisan untuk bisa mendapatkan satu kill terjadi di sana sambil berjaga-jaga dan memperhitungkan damage-nya. Oke, kita lihat sekali lagi. Ikuzo langsung dia dapat terabot dimana langsung dengan Rufer langsung aja dapatkan dengan ada satu hit lagi dari seorang ini ya, dari seorang Zero, tapi nampaknya masih bisa ditahan dengan damage-nya dari Deko yang bakal berjaga dan mau diblokin towernya. Oke, apakah bisa sambil mencari cara-cara dan langkah-langkah untuk bisa membingungkan dari Archangel 18 dan nampaknya belum berakhir mana langsung aja didapatkan towernya ya. Dikit lagi, wahid lagi, walaupun tadi fire-nya udah tumbang tapi nampaknya berhasil didapatkan dan langsung aja dihancurkan tower dari arah bawah ya, sambil regroup lagi nampaknya tidak bisa lagi di defense ya, tidak bisa lagi masuknya di push karena tidak ada lagi creep lagi di sana ya Angel. Betul banget, tapi memang kalau kita perhatiin Zero ini berani banget untuk ngeluarin push shotnya dia karena memang kita tahu sendiri ya jarak dari push shot ini bisa banget sampai dari ujung tower, ujung range-nya hitnya tower itu bisa banget untuk kena sampai ke arah tower. Jadi dia ya udah cicil-cicil aja sedikit demi sedikit walaupun memang stakannya belum penuh tapi tetap memberikan damage ke arah tower sendiri. Tapi kita perhatiin juga di sini memang tersisa satu aja tower dari mid dari tim Archangel 18 dan ini bakal jadi ancaman besar banget karena otomatis ketika mereka fokus hanya untuk defense satu mid bisa jadi dua lane mereka, dua side lane mereka juga di-push karena kalau kita perhatiin juga manajemen creep dari tim Archangel Divine benar-benar bagus banget di mana Yena dan Lubunya bakal nge-push dari arah dari dua side-nya mereka. Betul, dua side mereka ya dari arah top lane dan juga di mid lane dan sambil berjaga-jaga di arah bawah untuk bisa terus di-push juga agar bisa mencegah kebolongan yang terjadi dari arah bot lane. Wah, kebolongan yang terjadi. Iya, soalnya kan kita lihat dari arah bawah tuh biasanya udah dikit lagi ya. One hit lagi, timpuk sendal, hancur di sana. Timpuk sendal, waduh itu memang ngeri banget sih, tipis banget sih. Tapi memang balik lagi ya, nggak bisa juga untuk barbar langsung pengen dapetin tower karena ketika mereka barbar dapetin tower yang tinggal setitik lagi, bisa jadi malah mereka yang terwipe out juga karena kalau kita perhatiin juga klipnya bener-bener dipush terus oleh seorang Lubunya atau seorang Wiraunya, tapi ada juga Mamba ya bakal coba langsung kontes aja, tapi nggak bisa juga walaupun gentleman kita langsung dikeluarkan aja atau Blossomnya langsung dikeluarkan tapi nggak bisa juga berbuat banyak lah karena di sisi lain dari arah Mighty Golemnya bakal udah berkumpul 4 orang dari tim Archangel Divine. Betul ya, dan itu bagus banget ya. Dia tahu di mana yang harus mereka jaga dan akhirnya di arah bot lane juga di arah top lane juga bakal jaga. Bot lane dan mid lane maksudnya. Dan kali ini nampaknya di arah mid lane sudah bakal menjadi mana mover bakal langsung berubah aja menjadi super saiyan tapi belum berakhir mana langsung di hit dengan adanya kita lihat global select dari seorang Dirak. Apakah Dirak bakal langsung mengeluarkan ininya langsung kita blast di kuala tapi nampaknya berhasil menggiris tipis ya dari arah sana dan 1000 damage juga tetap berhasil mendapatkan seorang Lumut tapi nampaknya Albion terlalu maju. Ada backup juga dari Senko dengan ada Shining Light yang sudah dikeluarkan untuk bisa memukul mundur dari lawannya. This is my friend, tidak boleh disentuh dan kali ini dari arah atas sambil dipukul mundur lagi ya dan dipush terus dari creepnya di sana. Bener banget. Dan Oke, malam kita sudah tiba teman-teman semua, malam sudah tiba, otomatis creep kita bakal lebih cepat lagi karena mereka mau cepet-cepet pulang juga gitu kan. Tapi kita perhatiin juga di sini creep-creepnya memang cepet banget pergerakannya pastinya tentu saja dan ini bakal menjadikan momen-momen atau memberikan momen-momen yang bisa menjadikan comeback gitu, momen comeback. Tapi hati-hati karena tetap aja manajemen creep tetap harus dipercepat dan diperketat tentu saja. Diperketat lagi PPKM dan kalian nampaknya sudah ada Malphite yang bakal langsung di depan dan nampaknya Operation dengan damage kan tinggal sedikit lagi ya, setengah darah loh dia. Tapi Eternal Light atau Dark Lord Slayer harus bisa dikontes karena ini bakal menjadi titik terang dan titik balik untuk tim Archangel 18 untuk bisa membalikan keadaan dan game changing yang tercipta nantinya. Dan kita nampak Decoy bakal langsung aja maju di mana ada Simple bakal di hit. Shot dead, sakit banget ke Dirak. Oh my god, itu 2 kali hot langsung meninggal dia bisa, tapi nampaknya belum berakhir kan ini bakal langsung mundur tapi belum karena darah terlalu low dan ini bakal jadi titik yang sangat bagus. Ada Gris Blast kena di sana tapi nampaknya terlalu efektif dan kali ini Dark Lord Slayer langsung di start begitu aja. Tapi tidak cukup orang untuk bisa maju dan Senko harus mundur dulu. Decoy juga bakal berjaga-jaga sambil nge-zoning out juga di sana Senko dan Maversnya dan Decoy nampaknya dikit lagi darahnya tinggal low tapi masuk Albion dari depan dan kali ini Albion dengan sangat masuk dengan adanya juga di Slack dari Richard tidak bisa menyelamatkan awalnya dan double kita dapatkan beserta satu orang lanjutannya dia itu kita lihat di sana yang Mambanya tidak bisa membendung damage yang terlalu besar nampaknya, tapi nampaknya sudah Wanzi yang bakal tetap berjalan dan berjaga-jaga dengan Sinpo di sana. Dan apakah mereka bisa untuk bisa mempertahankan base-nya? Kita lihat sekali lagi nampaknya. Kita lihat 3,
2-1. Putra gerakan nampaknya maju nampak keluar dengan ada satu lagi di arah depan di mana langsung aja dimasukin oleh Sada tapi nampaknya Sinpo tidak bisa meregang nyawanya, harus bisa tumbang dengan kali ini korner terbuka lebar. Langsung saya di-push nampaknya sambil terlihat juga sana tapi nampaknya udah bisa efektif dan akhirnya kita lihat core-nya berhasil dihancurkan. 1 poin didapatkan oleh Archangel Divine di sana. Wah, 2 poin langsung ya diamankan ya oleh tim Archangel Divine, atau bisa kita katakan seniornya dari tim Archangel 18 sendiri, karena kita tahu sendiri ya. Wah, oke. Kalau kita tahu sendiri mereka memang yang lebih dulu, ibaratnya lebih dulu di tim Archangel, tapi kita lihat di sini adalah winner kita dari tim Archangel Divine. Congratulations ya, dan juga nice try juga dari Archangel 18 yang sangat try hard tadi ya untuk bisa membalikan pressure yang sudah tercipta gitu. Dan ditekan terus nih dari Archangel Divine ya. Ini mereka juga mainnya nggak buru-buru gitu. Mereka memperhitungkan semua langkahnya sambil melihat dan possibility kemungkinan yang bisa diambil. Jadi